warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Sudah rapihkah diriku? Sudah, Bersihkan kelasku? sudah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, ya, terlebih dahulu kita absen dulu, ya. Siapa yang hari ini hadir dan siapa yang hari ini tidak hadir. Kalian lihat apa? Sakit. Anita Kusuma Dewi hadir. Arjuna Jati Alfiandra. Indri Hindiani. Luciana Agustin. Muhammad Gibran Ahmad. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, seperti biasa membaca doa dipimpin oleh Siap, papi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni. Hari ini kita akan belajarnya di luar mata pelajaran, yaitu tentang P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Project, penguasaan, profil, belajar, Pancasila. Tepuk P5. Project, penguasaan, profil. Yang mana hari ini kita akan mengembangkan pembelajaran tentang gaya hidup berkelanjutan, ya. Oke, tema yang akan kita pelajari hari ini P5-nya tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sampah yang tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari, ya, tentang sampah yang ada di lingkungan kita. Mana sampah yang bisa di sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu profil pelajar baca. Boleh sambil tepuk tangan. Di kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, maka kita diarahkan kepada P5 ini, yang mana pelajar sekarang ini harus yang pertama tadi apa? Dimensi profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lagi berkebinekaan. Bapak akan menayangkan sebuah tayangan yang berkaitan dengan tema atau materi yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Kalian silakan simak, ya, tayangan yang akan Bapak tayangkan. Setelah itu nanti Bapak akan kasih tugas. Oke, jadi perhatikan dulu. Silakan dilihat tayangannya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan,
sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik,
sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih. Dari tayangan yang tadi kalian lihat, sampah terbagi berapa? 3. 1 sampah organik, 2 anorganik, 3 sampah organik itu sampah yang apa? Dari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Semuanya sudah mendapatkan sampah yang bisa didaur ulang? Coba kelompok 1 dapat sampah apa aja yang bisa didaur ulang? Botol bekas sama kardus. Kelompok 2 sama ada botol bekas dan kardus. Kelompok 3 Bapak akan tayangkan dulu ya kreasi-kreasi yang nanti bisa kalian jadikan bahan untuk referensi. Kira-kira kalian mau buat apa nih dari bahan bekas yang kalian dapatkan? Oke, silakan kalian lihat di tayangan dulu. Oke, silakan kalian lihat videonya untuk referensi. Nanti kalian kira-kira mau membuat apa? Oh, caranya dulu, ini dulu. Foto. Kalian kira-kira mau buat proyek apa? Silakan diskusikan dengan teman-teman. Oke, silakan. Mau membuat rumah-rumahan kah? Atau mau membuat tempat pensil kah? Silakan. Kelompok 4 ini bikin apa? Bikin bunga. Bikin kas bunga dari apa ini? Dari kardus. Ini tempat apa? Tempat buku. Ya, sama pensil. Terus ini bikin apa? Nah, ini dari apa? Bikin apa? Tempat pensil. Ya. Tempat pensil, ini tempat gunting, peralatan. Kelompok 2
Kelompok 2 bikin apa? Bikin rumah. Rumah apa ini? Rumah Doraemon. Kelompok Gibran. Kelompok 1. Nah, bikin apa ini? Tempat tisu. Bikin tempat tisu sama bunga. Ini dari apa ini? Bekas. Bekas apa? Botol minuman. Dari bekas oleh-oleh sama teh gelas. Oke, semuanya. Oke, duduk sih ya. Oke, nah anak-anak, tadi Bapak sudah lihat dari keempat kelompok ini sudah membuat hasil karya ya. Nah, barang limbah yang ada di sekitar kita, duluan perhatikan, barang limbah yang ada di sekitar kita kalau dimanfaatkan dengan baik itu bisa menjadi bahan yang berguna. Kelompok 4 bikin tempat buku dan pensil, juga bikin pajangan bunga-bungaan dari botol atau dari sedotan bekas ya, dari kardus bekas bisa dibikin pas bunganya. Nah, kalau ini dijual kira-kira laku apa tidak? Laku kalau bagus seperti ini. Nah, ini adalah bahan yang sudah tidak terpakai, tapi kalau didaur ulang ini bisa menjadi bermanfaat. Kelompok 3 juga sama. Dari materi hari ini kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa. Barang bekas yang ada di lingkungan kita itu bisa didaur ulang atau dimanfaat. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, kita hendaklah bisa mendaur ulang barang-barang yang sekiranya bisa kita daur ulang, terutama sampah anorganik ya. Kalian sudah memahami. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa ya, yang mana doa akan dipimpin lagi oleh Gibran. Oke, sok duduknya yang rapi. Gibran silakan maju ke depan.